Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Facebook dan Instagram marketing. Di sini lebih ke praktek aja, tapi di sini mungkin teman-teman agak bingung gimana prakteknya karena masih belum punya usaha atau masih belum ada pandangan gitu ya, bayangan. Tapi di sini saya kasih gambaran kasarnya dulu bagaimana melakukan marketing melalui Facebook dan Instagram. Jadi di sini kita akan belajar apa sih Facebook dan Instagram untuk bisnis, mengapa harus melalui mereka, siapa yang harus menggunakan, bagaimana dan kapan kita melakukannya. Nah, di sini kita lihat bahwa Facebook itu penggunanya itu sudah lebih dari 1,6 billion. Bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk di seluruh dunia. Di sini Facebook itu punya sistem yang bisa mengetrack behavior penggunanya secara online. Dan Facebook ini sudah memiliki Instagram dan WhatsApp, jadi data yang dia dapatkan itu lebih banyak. Bahkan kalau kalian pakai HP kan allow location sharing ya. Kalau allow location sharing, dia juga dapat data lokasi kalian. Dengan demikian, kamu bisa membuat iklan yang sesuai dengan STPD-mu, yang benar-benar on target. Tidak perlu menyasar semua mass media, tapi kamu dengan biaya yang secukupnya akan mendapatkan audiens yang secukupnya, yang pas. Dan Facebook sebenarnya adalah moda advertisement yang paling murah menurut saya. Dan kamu perlu tahu algoritma. Jadi Facebook itu punya algoritma untuk menentukan posting mana yang akan keluar di salah satu user. Jadi posting yang akan diprioritaskan adalah posting yang punya engagement tertinggi. Jadi punya likes terbanyak, punya comments terbanyak, dan share terbanyak. Dia akan menaikkan rankingnya. Jadi semua postingan itu sebenarnya di ranking. Baik postingan kita sebagai teman atau kita sebagai bisnis. Dan pada tahun 2017, Facebook itu mengeluarkan algoritma baru bahwa konten itu akan lebih banyak dari close friends and family. Jadi semakin sering kamu ngelihat temanmu ngeposting hal tersebut, kamu sering ngelihat temanmu ngeposting, maka kamu akan sering melihat temanmu itu akan selalu ada di top viewmu, ya kan? Jadi algoritmanya sudah terbaca dari situ. Nah, kalau Instagram, kenapa kalau kita harus pakai Instagram? Sebenarnya Instagram sama Facebook ini kan sudah menjadi satu company ya. Instagram ini adalah platform foto sharing yang sekarang sudah berkembang menjadi bisnis platform juga. Kamu bisa melihat katalog produk dan harga di sini, dan sekarang juga bisa menjadi content creator platform. Jadi untuk influencer dan lain sebagainya. Dan Instagram ini cocok untuk bisnis yang sangat bergantung pada image dan visual. Jadi kalau misalnya kalian bisnisnya desain kayak produk-produk lifestyle, produk industri kreatif, cenderung cocoknya di Instagram. Nah, kita perlu, sebelum kita terjun langsung di kedua platform ini, Facebook dan Instagram, perlu kalian ketahui ada goals yang perlu kamu dapatkan. Pertama, traffic itu ya kayak ini baik offline pun adalah jumlah orang yang datang ke websitemu, datang ke tokomu, datang ke Facebookmu, datang ke Instagrammu. Dan ini adalah goal kita juga, mendatangkan traffic manusia. Lalu goal berikutnya adalah pertumbuhan follower. Jadi semakin banyak dan bagaimana mempertahankan follower. Growth ini nggak cuma bertambah tapi retain, mempertahankan jumlah mereka. Karena logikanya adalah
semakin banyak follower, more reach. Jadi semakin banyak orang yang bisa ngeliat produk kita. Goal berikutnya engagement, likes, shares, mention, and comments. Ini dianggap sebagai engagement, yaitu aktivitas orang lain terhadap postingan kita, terhadap akun kita. Lalu ada juga namanya reach dan impressions. Nanti kalau kalian sudah bikin Instagram for Business, kalian akan tahu ada namanya reach, ada yang namanya impressions. Kalau reach itu jumlah orang yang melihat konten kalian, sedangkan impressions adalah jumlah konten kalian itu ditampilkan tanpa dihitung apakah itu diklik atau tidak. Itu ya. Jadi kurang lebih hampir mirip dan antara reach and impressions ini. Bisa jadi satu orang tuh ngeliat 2 kali gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya orang namanya Budi akan melihat iklan A sekali. Kemudian iklan A keluar lagi, berarti impressions terhadap orang Budi adalah 2, tapi reach-nya tetap 1 karena Budi cuma 1. Gitu ya. Lalu conversions, bagaimana kita mengconvert dari traffic yang datang ke social mediamu itu menjadi sales. Nanti kita hitung ROI-nya, return on investment. Jadi investasi kita di sosial media, berapa banyak uang yang kita keluarkan di iklan sosial media itu dibandingkan dengan hasil penjualan. Ini yang penting. Jadi percuma kamu, tapi tergantung, ada conversion yang kamu cuman berharap, aku pengen cuman dapat follower, oke. Dan conversionnya adalah traffic to follower. Tapi kalau conversionsnya adalah penjualan, ya udah, berarti dari traffic itu kamu ingin menghitung salesnya berapa, tinggal dibagi aja. Bagaimana kita menghubungkan business goal dengan social metrics tadi? Nah, kita bacanya dari yang huruf miring ini. Jika kamu ingin mendapatkan revenue atau pendapatan, ya, income, pemasukan, revenue, atau juga ingin mendapatkan lead generation. Lead generation ini adalah jumlah orang yang terdata ya. Jadi revenue atau lead generation adalah orang pembeli. Jadi kamu sudah dapat data pembeli. Terus kamu juga ingin establish authority, kamu ingin memperjelas positioningmu, dan kamu ingin sales, penjualan, conversion, maka yang perlu kamu targetkan setinggi-tingginya adalah traffic gitu. Jadi 3 hal ini, jika kamu ingin mendapatkan 3 hal ini, maka kamu harus mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kamu ingin brand loyalty, brand awareness, atau pertumbuhan jumlah customer, maka yang kamu butuhkan adalah follower growth, jumlah follower sebanyak-banyaknya. Nah, berikutnya engagement, brand loyalty, brand awareness, dan audience growth. Jadi audience ini bedanya sama customer, dia tidak selalu membeli, jadi dia bisa melihat saja. Jadi brand kita lebih tersebar. Kamu harus punya engagement. Nah, engagement ini bisa kamu raih dengan apa? Bikin questions, terus bikin Instagram live, polls, terus giveaway, competitions. Itu bisa pakai engagement. Lalu jika kamu butuh brand awareness, ingin memperjelas posisimu dibanding brand lain, dan ingin meningkatkan audiensmu, kamu harus mencari reach dan impressions. Nah, kalau kamu ingin revenue, lead generation, dan customer growth, maka yang kamu cari adalah conversions. 5 hal ini ada opsinya di Facebook for Business. Jadi nanti Facebook for Business akan nanya, kamu nih mau apa? Kamu goalsmu tuh apa? Dan dari situ kan kamu mungkin tanya, loh kenapa Facebook? Aku kan maunya di Instagram. Facebook kan gak ada yang pakai. Dari Facebook nanti keluar di Instagram juga, tapi as a sponsor. Ini saya akan jelaskan. Lalu hal yang perlu kamu ketahui sebelum terjun ada namanya 2 hal ini, paid versus organic reach.
Jadi organik itu adalah orang yang lihat postingmu tanpa kamu bayar Facebook atau Instagram, gratisan. Contoh giveaway itu benar-benar gratisan sih sistemnya. Jadi kamu suruh tag 3 orang, lalu siapa yang beruntung akan dapat produk gratis. Nah itu organik biasanya. Lalu ada yang namanya paid. Nah paid ini orang yang didapatkan karena kamu melakukan advertising melalui Facebook dan Instagram, kamu bayar orang-orang ini. Nah tapi algoritmanya Facebook adalah jika kamu punya iklan, nah iklan ads ya, iklanmu ini mendatangkan engagement yang tinggi. Jadi iklanmu ini sangat menarik, bikin orang nonton iklannya sampai selesai, bikin orang ngeklik, bikin orang komen, bikin orang nge-share, maka biaya iklanmu tuh bisa turun. Kenapa? Karena adsmu tuh dianggap bisa allow organic reach gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kamu membuat sesuatu yang paid, kamu harus berpikir bagaimana iklanmu ini bisa menarik, bisa mendatangkan engagement gitu ya. Organic and paid at the same time. Cheaper maksudnya apa? Jadi kamu dengan bayar 25.000, instead kamu dapatnya misalnya 100 orang, kamu bisa dapat 25.000 itu bisa dapat 500 orang. Karena kamu mendapatkan orang-orang organik juga. Paham ya? Gitu. Sekarang kita akan mulai dengan Facebook dulu. Oke, sekarang kita mulai dengan Facebook. Now we're talking business here. Tahap pertama, create a page. Jadi kalian harus punya Facebook dulu, baru nanti mungkin sudah punya Instagram dulu nggak masalah. Tapi create a page, jadi kita connect page kita ini dengan Instagram kita. Jadi ketika kita create a page, kita bisa pencet di sini nanti ada create a page gitu. Pilihannya business or brand, community or public figure. Biasanya sini ya. Lalu ini kita harus isi semuanya dengan lengkap. Lalu boleh kamu posting beberapa juga. Lalu di link dengan Instagram. Jadi kamu buat Instagram account, lalu di sini nanti ada switch to business account. Di ini create username, lalu kamu pencet settings di bagian kanan atas, biasanya ada settings. Lalu kita bisa create ad. Nah, 2 cara create ad. Jadi di sini ada ad center. Ada 3 sih sebenarnya cara. 1 lewat postingan langsung di Facebook. Tapi ini available-nya cuma ada di Facebook, tidak bisa available di Instagram. Only FB. Atau 2 lewat ad center ini. Ad center di page langsung, atau nanti ikut business manager. Ini yang favorit saya. Business manager ini bisa lebih detail. Kalau tampilan ini sangat sederhana lewat page ini, dan tidak bisa di link ke IG juga. Ini saya compare kenapa sih iklan lewat Facebook dan kenapa lewat Instagram. Ini Facebook ini maksudnya saya lewat business manager. Ini saya ajari masukkan business managernya gimana. Ada detail targeting, terus kita bisa tes A/B. Jadi ada iklan A dan iklan B. Ini desain 1, desain 2. Dengan biaya yang sama, kamu bisa tahu postingan mana yang bekerja lebih baik. Jadi jika postingan A lebih baik, maka di sini di cancel. Gitu ya. Lalu more customers, dan postingannya tidak akan ke save di IG. Jadi masuknya as sponsored. Ya, jadi nggak masuk di profile. Tidak di profile. Gitu ya. Nah, kalau Instagram, kamu post dulu, gua di push.
jadi ada di profile gitu ya, dengan sangat mudah, cuman targetingnya sangat minim banget. Kalau ini kan yang di Instagram kamu tinggal pencet promote, terus dia tanya kamu mau orang yang habis lihat ini mencet ini kemana, ke profilmu, ke website, atau DM. Lalu kamu pilih target audience. Ini sangat simpel sekali, baru budget and then go. Itu yang via Instagram. Nah kalau via Facebook kita bisa lewat ini yang tadi saya bilang, business manager. Business manager ini bisa keluar jika kamu sudah link IG, terus sudah ada payment method. Payment methodnya bisa lewat credit card atau lewat Genius. Genius ini credit card tapi debit gitu ya. Nanti saya bisa ngejelasin lah. Ini kalau kita sudah pencet sebelah kanan bawah, maka business manager akan keluar. Ada pilihannya human. Nih nanti saya pakai human mungkin, dan lain sebagainya. Dan ini yang namanya ads manager, business manager atau ads manager. Kamu akan punya tabel seperti ini. Satu campaign bisa punya banyak adsets gitu ya. Dan di campaign ini kamu menentukan budget. Oke. Di adset kamu menentukan customer. Di sini kamu menentukan desain. Anggapannya gitu, sederhananya gitu. Padahal ini sebenarnya lebih complicated. Dalam tampilan depan ini, home ini, kamu akan mendapatkan data campaign, data semua yang kamu lakukan. Kayak gini, dengan biaya sekian akan dapat berapa orang ya. Ini reach-nya, jadi berapa orang yang melihat 319, dan impression otomatis lebih banyak ya, karena berapa kali dia keluar. Dari satu orang bisa dapatkan iklan itu 2 kali kan. Cost per result ini adalah biaya yang kamu bayarkan. Ini bisa lebih murah jika kamu reach-nya lebih banyak, jika engagement-nya tinggi. Kalau ini lebih murah, maka misalnya kamu di sini set 1 juta, ya kamu bisa dapat lebih banyak gitu ya. Ada yang ini tujuannya reach, ada yang tujuannya link click. Lihat ya, kan tadi saya bilang ada tujuannya reach, ada tujuannya traffic. Ini kalau yang link clicks traffic, saya pengen orang traffic datang ke website. Tuh. Dan ini marketing objective. Yang tadi saya bilang. Di sini brand awareness atau reach. Bedanya apa? Kalau brand awareness dia target orang-orang yang sesuai dengan produk kita, STPD gitu ya, dengan brand kita. Dia anggap orang ini punya habit yang sama, habit. Oh ini sebanyak-banyaknya, gak peduli orang itu cocok atau enggak. Lalu juga bisa, ini kan bagian awareness, bisa juga consideration. Kamu pengen traffic ke web kah, ke mana. Engagement, kamu ingin orang lebih aktif dalam postinganmu. App install, dia langsung ke Play Store atau App Store. Video views, ini perolehan data, lead generation, kamu pengen mendapatkan data pembeli atau ingin langsung DM. Nah kalau conversion, kamu ini conversion ke website, ini ke Facebook, Facebook Store. Ini nggak populer sih sebenarnya. Lalu bisa ini secara offline. Ini pakai geotag, location tagging, gitu ya. Nah ini contohnya kalau saya milih brand awareness. Rich people more likely pay attention to your ads and increase awareness for your brand. Jadi orang yang cenderung memang cocok untuk postinganmu.
Ini A/B test tadi yang saya bilang untuk mengoptimisasi strategi kita, tapi kita nggak belajar ini, agak ribet. Kita langsung ke penentuan. Lihat ini, campaign menentukan budget. Kamu bisa menentukan budget harian, daily. Jadi nanti ada jadwalnya. Ada lifetime. Kalau yang daily, dia akan berusaha menghabiskan 250.000 ini per hari. Sebisanya. Tergantung seberapa menarik ads kita, tergantung engagement. Kembali lagi di sini. Bisa jadi nggak habis loh, karena ya mungkin nggak menarik iklanmu, atau kalau nggak menarik biasanya mahal banget jadinya. Per orang yang lihat jadi harganya 1.000 gitu misalnya, kan mahal. Ada juga yang namanya lifetime budget. Ini kamu juga nyentuhin jadwal, tapi per harinya dia optimalisasi sendiri. Bisa jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia cuma habis, mungkin total ya bisa habis cuma 2 juta. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu dia habisin semua 5 juta. Karena di sini trafficnya paling banyak. Ini juga bisa. Dia akan mengoptimalisasi sesuai dengan customermu. Dan ingat, kamu di sini nggak cuman bayar, nggak cuman beli customer, tapi juga tinggi-tinggian lawan tinggi-tinggian lawan pesaing. Jadi ada brand lain yang juga punya target market yang sama misalnya. Kamu bisa ada di postingan di atas karena kamu punya budget lebih tinggi, gitu aja. Kamu nggak maksud saya, nanti kamu boleh tanya aja. Lalu ini lanjut ke ad set. Nah, di ad set kita akan menentukan audience dan penempatan iklan, di mana iklannya. Jadi satu campaign, ini campaign bisa banyak ad set. Lalu satu ad set bisa banyak iklan, ads. Ini di sini kita ngomong grafik nanti, desainnya. Kita lihat di sini. Ketika saya define audience, location Indonesia dan usia sekian, all genders, all demographic, jumlahnya itu adalah 130 juta. Jika kita terlalu di kanan di sini, maka terlalu lebar. Kamu menghabiskan uang yang tidak penting di sini. Paham? Jadi disinilah lokasi kamu menentukan STPD, segmentasi targetingmu di sini. Positioning juga karena akan ada interest dan behavior yang harus kamu targetkan masuk di sini. Contoh, ini sudah saya kurangi. Bandung pun bisa saya bagi North Bandung, bisa South, macam-macam. Bisa saya bagi-bagi lagi. Dan lihat, saya kurangi ini, potential reach saya sudah tinggal 5.400.000. Ketika ini posisinya di tengah itu sudah oke banget. Lalu saya juga kurangi usia, ini terkait produk. Gender juga terkait produk. Nah, di sini detail targeting saya bisa orang itu kan di track sama Facebook ya, Facebook tracking ya. Kalau dia interestnya memang di shopping and fashion, maka kita akan mendapatkan orang-orang yang memang interestnya di sini. Nah, saya ingin nebeng Uniqlo, saya tinggal klik aja di sini, Uniqlo juga bisa. Jadi include people who match these two, or you can exclude some people. Kamu juga bisa menolak orang-orang. Mungkin kamu ingin brandingmu, saya nggak mau orang-orang yang aneh-aneh ini, Miss, bisa. Yang pasti kamu lihat di sini audience size-mu berapa. Kamu sebenarnya jangan yakin kamu bisa dapat 5 juta. Paling nggak dapat 10%-nya di sini sudah sangat bagus, gitu ya. Lanjut. Di ad set juga dia akan nanya placement. Nah, kalau automatic maka dia akan semua. Kamu bisa pilih kamu cuma mau di Facebook dan Instagram cuma di story atau di posting, terserah. Dan di sininya akan ada contohnya.
Nanti juga ada estimasi satu hari dapat berapa orang yang lihat, di sini juga ada datanya. Lalu kamu akan menunjukkan jadwal, ya. Jadwal iklan ini akan keluar. Kamu akan dibayar berdasarkan impresi. Kamu akan membayar impresi. Jadi jika tidak ada impresi, tidak ada yang lihat, maka kamu nggak bayar. Gitu ya. Lalu ini sudah tahap terakhir, ads. Kamu tinggal milih Facebook ads-nya, Facebook page-nya yang mana, Instagram-nya yang mana, pastikan ini sudah sesuai, ya. Lalu formatnya apa, mau carousel, swipe atau single image. Nanti kamu akan upload foto-fotonya di sini. Headline-nya kamu tulis, deskripsi produknya kamu tulis. Deskripsi ini bisa tiap-tiap ini berbeda. Lalu masukkan URL website. Mestinya ini tidak apa-apa. Nah, dan ingat, jadi ketika kamu membuat iklan, tidak semua iklan bisa masuk, ya. Tidak semua di approve. Jadi pada tahap ini nanti akan ada review. Nah, di review ini Facebook akan melakukan pengecekan apakah sesuai dengan aturannya dia. Gitu ya. Biasanya standar ya, kita tidak boleh menjual semua yang scamming, clickbait, sesuatu yang negatif, narkoba, drugs, nude, pornografi, dan satu gambar tidak boleh terlalu banyak tulisan. Jadi pilihlah gambar yang sangat menjelaskan produkmu daripada kamu harus menulis dalam foto. Tidak boleh. Itu ad policy-nya. Oke, sementara itu dulu, nanti saya akan ajari untuk membaca hasil iklan. Oke, lanjut lagi, kita di sini akan ngomongin hasil dari iklannya. Jadi ini kan di sini nanti akan ada di sini opsi untuk klik charts. Kalau kamu pencet ini nanti ada charts. Kalau sudah ada charts di sini, sebentar, biar kamu tahu di sini akan ada keluar chart. Nah, hasilnya itu akan keluar seperti ini. Nah, di sini kalian lihat ada data performance secara keseluruhan per tanggal. Tanggal mana yang paling optimal. Di sini semakin tinggi semakin oke, ini semakin rendah semakin oke, ya. Ini semakin tinggi semakin oke. Berapa klik yang masuk ke website, ini yang saya harapkan. Dan iklannya keluar di 93.000 orang, bayangkan, 93.000 orang. Ini performance secara keseluruhan. Kita lihat secara demografis, berapa banyak orang yang keluar di sini. Bisa juga placement, ini semua saya lakukan di Instagram, bisa. Tidak perlu masukkan di Facebook, nggak masalah. Jadi pada dasarnya yang kamu lihat itu ini, data ini, dan targetnya adalah cost per result serendah-rendahnya. Serendah. Jadi bisa jadi kamu dengan uang misalnya 25.000 dapat reach yang paling banyak. Reach-nya tinggi. Kalau reach-nya tinggi, maka cost per result-nya akan rendah. Ya. Jadi kamu targetnya adalah membuat sesuatu yang engagement-nya tinggi, iklannya harus bagus, targetnya benar. Jadi desain iklan oke, target benar. Gitu ya. Sekian untuk gambaran Facebook. Jika nanti ada pertanyaan, besok saya akan membuka jam Zoom bersama
nggak wajib sih, siapa aja yang bisa dan mau, bukan Zoom, sorry, Discord, maka kita akan belajar bareng. Itu aja, terima kasih.